Hai, apa kabar? Saya doakan kalian yang sudah subscriber dan setia menonton video ini dalam keadaan sehat dan murah rezeki. Obat kolam renang adalah obat-obatan atau bahan kimia yang digunakan dalam perawatan kolam renang. Pemberian obat-obatan ini sangat berguna untuk menjaga kolam agar selalu terbebas dari kuman dan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Saat ini, ada banyak jenis obat kolam renang yang ditawarkan di pasaran. Masing-masing produk memiliki fungsi dan kegunaan yang bervariasi. Apa saja obat-obatan tersebut? Berikut uraiannya. PAC, polyaluminium kloride. Polyaluminium kloride, atau yang biasa disingkat PAC, adalah sejenis bahan kimia yang berbentuk bubuk. Obat kolam renang ini memiliki fungsi yang mirip dengan tawas, yaitu untuk mengikat kotoran dalam air dan dibawa mengendap ke dasar kolam. Hal ini akan mempermudah proses pembersihan kolam renang, karena kotoran yang mengendap di dasar kolam akan mudah untuk diangkat menggunakan vakum. Sehingga, proses pembersihan kolam bisa lebih maksimal. Soda as. Soda as yaitu sejenis bahan kimia yang digunakan untuk menaikkan pH pada air kolam. Jika pH air kurang dari batas normal, maka kualitas air kolam akan turun jika terkena tambahan air, baik itu tambahan dari air hujan atau air dari keran. Dalam penggunaannya, obat kolam renang ini biasa dilarutkan dalam wadah sebelum kemudian dimasukkan ke kolam. Untuk hasil yang lebih maksimal, penggunaan soda as sebaiknya dilakukan dalam keadaan sirkulasi air yang berjalan, sehingga sirkulasi tersebut bisa mempercepat meratanya soda as. Terusi. Terusi yaitu sejenis bahan kimia yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan alga, lumut. Obat kolam renang ini juga dapat berfungsi untuk menjernihkan dan memberi warna kebiruan pada air kolam sehingga kolam terlihat lebih indah. Penggunaan terusi juga sama dengan soda ash, yaitu dengan dilarutkan terlebih dahulu, kemudian memasukkannya ke dalam kolam renang. Klorin. Obat kolam renang selanjutnya adalah klorin. Ada beberapa jenis klorin yang dijual di pasaran. Masing-masing memiliki bentuk, kegunaan, dan tingkat klorin yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Kaporit atau klorin. Powder 60%. Kaporit merupakan obat kolam renang yang digunakan untuk meningkatkan konsentrasi klorin dalam air. Sesuai namanya, obat ini berbentuk bubuk dan memiliki kandungan klorin 60%. Pemberian klorin pada kolam bertujuan untuk menjaga kondisi air agar tetap jernih dan menghilangkan bakteri. Selanjutnya adalah klorin granular 90%. Sama seperti klorin powder 60%, obat kolam renang ini digunakan untuk meningkatkan kandungan klorin dalam air. Dengan tingkat klorin yang relatif lebih tinggi, klorin granular 90% dapat meningkatkan tingkat klorin dengan cepat. Sedangkan untuk bentuk, klorin granular 90% berbentuk memiliki bentuk granular, atau butiran-butiran kecil. Terakhir adalah klorin TCCA tablet 90%. Memiliki bentuk seperti tablet, obat kolam renang ini memiliki tingkat klorin yang sama dengan klorin granular 90%. Perbedaannya adalah pada fungsi dan kegunaannya. Klorin TCCA digunakan untuk menjaga kandungan klorin dan pH dalam air tetap dalam kondisi stabil dan ideal. Selain itu, obat ini juga digunakan untuk menjaga air tetap jernih. HCl, hydrochloric acid.
Selain obat kolam renang di atas, ada juga jenis obat kolam renang lain yang bersifat keras dan jarang digunakan. Obat ini adalah HCl, hydrochloric acid. Dengan sifat asam yang dimilikinya, HCl biasa digunakan untuk menyeimbangkan air kolam saat pH air terlalu basa. Tingkat keasaman HCl sangatlah tinggi, sehingga HCl digolongkan dalam obat kimia yang keras. Biasanya, penggunaan HCl dilakukan saat kondisi air kolam sangat keruh dan banyak ditumbuhi lumut. Akan tetapi, jika kondisi ini masih bisa diatasi dengan obat-obatan lain yang tidak terlalu keras, maka pemberian HCl tidak perlu dilakukan. Demikianlah penjelasan mengenai macam-macam obat kolam renang yang biasa digunakan dalam perawatan kolam renang. Yang terpenting, dalam penggunaannya, pemberian obat tersebut harus disesuaikan dengan kondisi kolam renang. Jika kondisi kolam sudah baik, pemberian obat tidak perlu dilakukan. Selain itu, dosis dalam pemberian obat juga perlu diperhatikan karena hal ini akan mempengaruhi kualitas air dari kolam renang. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam perawatan kolam renang. Setelah pemberian obat kolam renang selesai dilakukan, maka Anda juga perlu memeriksa kandungan pH dalam kolam. Jika kandungan pH terlalu rendah maka air kolam bersifat asam. Air yang asam akan bersifat korosif, sehingga bisa menyebabkan karat pada logam dan atau membuatnya mudah terkikis. Selain itu, tingkat asam yang terlalu tinggi pada air akan menimbulkan noda kuning pada keramik di dinding dan lantai kolam renang. Sebaliknya, jika kandungan pH dalam air terlalu tinggi, atau terlalu basa, air tersebut akan menjadi ladang bagi tumbuhnya mikroorganisme. Mikroorganisme seperti alga, ganggang, lumut, dan bakteri. Mereka sangat menyukai kondisi air yang basah. Selain itu, air yang bersifat basah juga akan menyebabkan warna kolam keruh dan kehijauan. Tentu saja, hal ini bisa merusak sisi estetik dari kolam renang Anda. Demikian penjelasan kami mengenai jenis dan kegunaan obat kolam renang. Semoga bermanfaat, dan bisa membantu Anda dalam menentukan obat kolam renang yang tepat untuk kolam Anda. Jika Anda masih mempunyai pertanyaan atau pendapat mengenai obat kolam renang, Anda bisa menuliskannya pada kolom komentar di bawah. Sehingga kami bisa memberikan solusi untuk pertanyaan Anda. Terima kasih.